Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Stefani Ariel Putri Pangaribuan, NIM 1903092, jurusan Agribisnis Kelapa Sawit dari kelas 2 AKSC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi bersama, persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Pengenalan ISPO dan RSPO. ISPO adalah persyaratan yang disusun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan komitmen untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan RSPO, asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari 7 sektor industri minyak sawit. Kedua sistem ini pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memproduksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Pada penerapannya, ISPO merupakan regulasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara wajib atau mandatori bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan RSPO merupakan kesepakatan anggota di mana keanggotaannya bersifat sukarela atau voluntary, namun penerapan standar bersifat wajib bagi anggotanya. Permentan nomor 11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia ada dua, yaitu wajib atau mandatory dan sukarela atau voluntary. Bersifat wajib bagi pertama, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengelolaan dengan batas waktu 18 September 2015. 2. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dengan batas waktu 18 Maret 2017. 3. Perusahaan perkebunan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan dengan batas waktu 18 Maret 2017. Bersifat sukarela bagi pertama, usaha kebun plasma. 2. Usaha kebun swadaya. 3. Perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan. Tujuan ISPO dan RSPO. Tujuan ISPO untuk memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Tujuan RSPO untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Prinsip ISPO dan RSPO. Prinsip-prinsip ISPO. Pertama, legalitas usaha perkebunan. 2. Manajemen perkebunan. 3. Perlindungan terhadap hutan, alam primer, dan lahan gambut. 4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 5. Tanggung jawab terhadap pekerja. 6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 7. Peningkatan usaha yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip RSPO. Pertama, komitmen terhadap transparansi. 2. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang. 4. Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik. 5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. 6. Kepada pekerja, individu-individu, dan komunitas dari kebun pabrik. 7. Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab. 8. Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah utama aktivitasi. Persamaan ISPO dan RSPO. Ada 5, yaitu badan akreditasi. Yang kedua, pengakuan lembaga sertifikasi. 3. Persyaratan tim auditor lembaga sertifikasi. 4. Ketidakpihakan auditor. Yang kelima, masa berlaku sertifikat. Perbedaan ISPO dan RSPO ada 6, yaitu yang pertama, standar penilaian. Yang kedua, unit sertifikasi. Yang ketiga, tingkat waktu pelaksanaan sertifikasi. Yang keempat, penerbitan sertifikat. Yang kelima,
persetujuan diterbitkannya sertifikat. Yang keenam, keluhan atau pengaduan. Sekian dan terima kasih. Shalom.